Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kasih Binadik Lapas kelas 2A Gorontalo, yang kami muliakan dan kami banggakan Bapak Al-Ustaz Al-Mukarram Hamdan Jaimin SAG, dan yang kami hormati Bapak Ketua Harian Badan Takmirul Masjid dan jamaah Bisita Taubah yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nahsuru min kulli ummatin fawzan man yakdzibu bi ayatina fahum yuhjaun. Hatta idza ja'u qala kadzabtum akadzabtum bi ayati wa lam tuhitu biha ilman amada kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik jamaah wisata Taubah, selanjutnya acara kedua yakni arahan oleh Bapak Kasih Binadik. Kepada beliau waktu dan tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salam ala rasulillah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Bapak Haji Hamdan Jain, yang kami hormati Pak Ketua Harian Badan Takmir Masjid, para pengurus Badan Takmir Masjid, serta jamaah Masjid At-Taubah yang insyaallah kita sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya pada kesempatan ini hadir bersama kita Al-Mukarram Bapak Hamdan Jain, yang sebelumnya beliau juga pernah hadir di tempat kita ini dalam rangka juga acara yang sama, tetapi rasanya berbeda. Kenapa rasanya berbeda? Karena pada saat itu beliau memberikan tausiah secara online atau virtual Zoom dari ruang rapat. Namun hari ini beliau hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini. Kemudian terima kasih juga kepada jamaah sekalian. Mungkin insyaallah Senin besok kita akan merubah posisi pembelajaran mikro dan tadarusnya. Ini tempat-tempatnya nanti mau diatur, karena insya Allah Senin besok itu
kita akan mulai pembelajaran tamyiz. Jadi pembelajaran tamyiz yang mungkin kita akan mengambil tempat di sini karena pembelajaran itu menggunakan infokus, maka kemudian lokasinya kita akan lokalisir di tempat yang tentunya bisa terjangkau oleh infokus. Ini narasumbernya dari Kementerian Agama Kota, Pak Ustadz, Pak Ustadz Nasrullah, yang mungkin kami juga mempercepat proses pembukaannya karena katanya beliau mau kembali lagi ke Makassar dalam program studi doktoral. Tapi semuanya itu kita tetap berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada baik itu Kementerian Agama kantor wilayah atau Kementerian Agama kota yang sudah turut berkontribusi sama-sama untuk membangun pembinaan mental spiritual di Lapas Gorontalo. Selanjutnya, yakni kuliah 7 menit yang akan disampaikan oleh rekan kita warga binaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izin dan kehendaknya lah kita dapat berkumpul di masjid yang penuh barokah ini, Masjid At-Taubah Lapas Kelas 2A Gorontalo. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga curahan rahmat dan syafaatnya akan mengalir sampai kepada seluruh umatnya, terutama dan khususnya kita semua yang berada di tempat ini. Amin. Yang terhormat Bapak Kasih Nadik Lapas Kelas 2A Gorontalo, Bapak Kasih Lato Sarjana Hukum, yang kami muliakan Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Hamdan Jin, yang saya hormati Ketua Harian Badan Tabligh Masjid Lapas Kelas 2A Gorontalo beserta seluruh jajarannya dan seluruh jamaah Masjid At-Taubah yang insya Allah sama-sama kita mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu adalah judul untuk yang saya akan bawakan pada sore hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisuluhu fi aini aniskurli wa liwalidayhi wa ilayyal masir. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, menyapinya selama 2 tahun. Bersyukurlah kalian kepada aku dan kepada kedua orang tuanya, hanya kepada aku kembali. Jamaah Masjid At-Taubah yang saya cintai, ibu kita telah mengandung kita selama 9 bulan dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Kata Allah, ada yang sampai berat badannya turun drastis, ada yang muntah-muntah, siksa di atas siksa yang dirasakan oleh ibu kita. Setelah itu tiba waktunya untuk melahirkan ke dunia ini. Perjuangan antara hidup dengan mati untuk melahirkan kita. Rasa sakit yang begitu luar biasa yang dirasakan oleh ibu kita. Ada yang sampai disobek perutnya. Kita meninggalkan luka pada ibu kita. Setelah kita dilahirkan ke dunia ini, ibu kita menyapih kita selama 2 tahun, menyusui kita selama 2 tahun. Ta Allah. Ada sebuah kisah
di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat yang berusia hampir memasuki parubaya datang kepada Rasulullah untuk meminta izin ikut berperang bersama Rasulullah untuk mendapatkan surga tertinggi, surga Firdaus, dan dapat memberikan syafaat kepada 70 keluarganya apabila ia mati syahid nanti. Rasulullah bertanya, apakah ibu dan ayahmu masih hidup? Iya wahai Rasulullah. Kembalilah engkau kepada mereka, rawatlah mereka, berbaktilah engkau kepada mereka, uruslah mereka di hari tua mereka. Di sana ada surga, kata Rasulullah. Di zaman Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang datang menemui beliau. Wahai Amirul Mukminin, aku ini adalah tunggangan ibuku. Aku selalu menggendong ibuku kemanapun aku pergi. Ibuku telah lumpuh dan sakit-sakitan. Aku yang mengurus segala keperluan ibuku. Apakah aku telah membalas seluruh kebaikan ibuku? Kata Amirul Mukminin, tidak. Mengapa wahai Amirul Mukminin? Bukankah aku telah melakukan semua yang telah dilakukan oleh ibuku ketika aku masih di buayan? Aku yang mempersiapkan makanannya, aku yang menyuapin ibuku, aku yang mengurus ketika ibuku buang air kecil dan air besar, aku yang menggantikan pakaian dan memandikan ibuku. Semua yang dilakukan oleh ibuku telah aku lakukan wahai Amirul Mukminin. Kata Amirul Mukminin, engkau belum merasakan rasa sakit yang dirasakan oleh ibumu ketika melahirkanmu. Dan ketika engkau masih di buayan, ibumu berharap agar engkau diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan umur yang panjang serta masa depan yang cerah. Sedangkan engkau mengasuh ibumu, merawat ibumu yang sakit-sakitan, engkau berharap agar ibumu cepat mati. Semoga kisah-kisah ini dapat kita jadikan istighfar untuk kita dapat berbakti kepada kedua orang tua kita, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah surah Luqman ayat 14. Terima kasih. Segala kebenaran dan kebaikan murni datangnya dari Allah dan kesalahan dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah peserta taubah yang sama kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yakni ceramah agama Islam yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Al-Mukarram Hamdan J. SAG. Kepada beliau waktu dan tempat kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di sore ini kita dapat bersama berkumpul bermuajahah. Alhamdulillah mendapatkan bagian kesempatan yang sangat terhormat dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai guru kehidupan. Saya selalu menyampaikan kepada teman-teman bahwa warga binaan itu adalah bukan orang yang terhukum, tetapi mereka berubah menjadi para guru kehidupan. Karena bisa jadi hadirin yang dirahmati Allah, orang yang berada di luar sana belum tentu mereka lebih hina dari apa anggapan mereka terhadap orang yang berada di dalam sini. Insya Allah silaturahim ini akan senantiasa terus berjalan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin.
ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya. Kita berharap, berdoa semoga keselamatan akan senantiasa bersama kita umat Rasul yang istiqamah menjalankan ajaran Nabi. Yang terhormat Kepala Lapas ya, Kalapas ya, Gorontalo, yang mohon maaf barangkali lagi online atau tidak sempat tadi. Oh belum sempat. Yang saya hormati Bapak Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan Binadik Lapas Gorontalo. Yang saya hormati ya, orang tua saya, guru saya ini, kakak saya, subhanallah. Bersama juga ada kakak saya yang hadir di tempat ini, guru-guru, senior-senior saya yang sempat hadir di kesempatan ini. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan seorang demi seorang. Ini juga Pak Sulaiman, ini adalah senior saya. Insya Allah kita semua di tempat ini dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, salah seorang murid Imam Al-Ghazali pernah bertanya kepada Imam Al-Ghazali, sebutan kehormatan untuk orang tua itu kalau di Arab dan sekitarnya itu dipanggil ya syekh. Syekh, sebutan kehormatan ya syekh. Kenapa di saat kita dalam pengajian, dalam zikir, kita tuh terasa sangat dekat dengan Allah, tapi manakala kita tinggalkan satu langkah dari tempat zikir itu, terasa begitu dahsyatnya godaan iblis laknatullah alaih. Padahal bukankah engkau wahai Rasul, bahkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berkata bahwa satu huruf dalam kalimat thayyibah, pujian kita kepada Allah, mampu menjauhkan hamba dengan godaan iblis itu 40 tahun lamanya. Tapi kenapa selangkah setelah zikir begitu muncul lagi godaan itu? Ini barangkali yang sering saya alami. Bapak-bapak barangkali tidak pernah mengalami itu. Kalau saya sering mengalami, biasanya kalau dengar ceramah, misalnya kalau sang dai bilang dilarang menggibah, dilarang menggunjing, diharamkan, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan menceritakan kejelekan orang dan jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Begitu keluar di masjid, dapat lihat orang barangkali ya kondisi fisiknya ada kondisi tertentu, itu seringkali diperbincangkan. Dengan LDP mata. Siapa yang membisikkan itu? Iblis. Iblis bisikkan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia bisikkan kejahatan dalam dada manusia. Maka hati-hati kalau ada orang sementara diam-diam berpikir aroma wajahnya, raut wajahnya, keningnya seperti berhadapan seperti ini, bahaga-haga begini, baru apalagi DP, apa DP namanya? Bahasa Gorontalo, buhe mosok. Hati-hati, iblis saja kan bisa bakar, seka. Itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia bisikkan kejahatan dalam dada manusia. Maka ketika dibisikkan kejahatan dalam dada manusia, manusia semakin terbakar, semakin dia terbakar. Maka itu dikatakan bisikan iblis, alladzi yuwaswisu fi. Tidak cukup iblis membisikkan, tidak mempan ketika dibisikkan Allah. Tidak cukup di situ, ditepis. Ente ini minal jinnati. Hati-hati. Jurus pertama tidak ampuh, iblis datang di temannya. Bilang Mbak dia, gas. Dia betamat bro situ. Masa kita lagi minal jinnati wanas, dari bangsa jin tidak mampu dia panggil temannya untuk mempengaruhi. Ini iblis laknatullah alaihi luar biasa. Makanya
Imam Al-Ghazali bilang, kalau ada di antara kalian wahai muridku, ketika dalam pengajian kalian merasa dekat dengan Allah, tapi ketika kalian sudah mulai keluar dari pengajian kalian sudah merasa jauh dari Allah, maka itu sebenarnya logikanya. Imam Al-Ghazali menjawab, seandainya ada kue, ini ada kue, datang semut 1 ekor. Semut itu sebenarnya cuma 1 ekor, di taman-taman yang banyak. Datang 2 ekor, datang 3 ekor, semakin banyak datang di kue itu. Kira-kira apa yang kita mau lakukan? Menyelamatkan kue itu caranya bagaimana? Jemur. Apalagi? Salah satu-satunya cara menyelamatkan kue itu adalah mengangkatnya, memindahkan ke tempat yang aman atau diselesaikan. Nah, kalau cuma sekedar tak tidak mempan. Inilah kata Imam Al-Ghazali hadirin rahmati Allah, manusia itu seperti itu. Ketika dia ingin mengusir iblis dari hatinya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dia usir iblis keluar dari hatinya, dia usir iblis keluar dari hatinya. Mustahil iblis akan keluar dari hati kita kalau di dalam hati manusia disediakan kamar yang indah, terus ditulis welcome iblis. Dia akan datang kemari sama dengan kue tadi, tak. Betul, semut akan lari, berpencar, tapi tidak lama akan balik lagi seperti itu. Secepat itu dia akan balik lagi. Kenapa? Karena disediakan makanan spesial. Kita tuh manusia seperti itu. Ketika kita mengusir iblis laknatullah alaih, seolah-olah kita membangun kembali, membersihkan kamarnya, merapihkan kamarnya, mengharumkan kamarnya, dan kemudian mengatakan, iblis, masuk, datang tadi undang, pulang tadi antar. Seperti itu kata Imam Al-Ghazali. Makanya kata Imam Al-Ghazali, cara satu-satunya untuk menghilangkan iblis dari dalam hatimu adalah bersihkan kamarnya, kunci kamarnya, penuhi dengan sesuatu yang membuat iblis itu tidak mau menempati tempat itu. Apa itu? Iman. Masukkan iman di dalam hatimu, maka iblis tidak mampu lagi akan masuk. Jangan berikan ruang untuk iblis masuk di dalam hati kita. Ketika ada ruang untuk bisa iblis masuk, mubasisin dia. Begitu di dalam, dia jaga segala sesuatu. Iman, kalau kan iman. Kalau mampu kan ada iman di situ. Keluar. Akhirnya kembali hati itu dipenuhi oleh iblis laknatullah alaih. Imannya di mana? Di luar. Maka ketika kita sudah mengisi iman di dalam hati, ada cara Imam Al-Ghazali mengatakan sesuai dengan sabda Nabi SAW, menjaga iman. Apa? Salatu man hafiza fa'alaihinna bini'matil iman. Kalau 3 hal ini kita jaga, insya Allah iman di dalam dada kita akan senantiasa terjaga, insya Allah. Amin. Ini waktu saya 30 menit. Kalau tidak selesai 3 ini, nanti undang-undang saya. Iya. Yang pertama, apa cara kita menjaga kualitas dan konsisten iman kita, stabilitas iman kita? Apa? Talil Quran, membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Alhamdulillah, warga binaan tadi memang kita jangankan warga binaan, Taman Pendidikan Al-Quran seprovinsi Gorontalo ini itu kekurangan buku metode Iqra, kekurangan bacaan mushaf Al-Quran. Ini sebenarnya salah siapa? Kalau mau dipikir, cetakan Al-Quran itu, Bapak dan Ibu, Bapak-bapak sekalian, tidak ada ibu, Bapak-bapak sekalian itu, satu kali cetak itu Al-Quran itu bisa dipegang oleh satu orang, satu seluruh penduduk warga negara Indonesia. Tapi kenapa banyak yang tidak bisa? Ternyata tersimpan di lemari. Ada yang tersimpan di bufet. Nanti puasa dia mau ambil kamarnya, nanti
mati puasa. Kapan mau diambil? Ada orang kemarin saya selalu saya sampaikan, tolong kalau saya melihat ada jenazah, ketika mendengar ada orang wafat, saya sampai di rumah itu, masuk ke kamar jenazah, lihat jenazah, di atas jenazah ada Al-Quran, saya ambil Al-Quran itu, saya bacakan Al-Quran itu, saya suruh simpan di tempat yang mulia. Itu Al-Quran bukan tugasnya menjaga orang mati. Dia taruh Al-Quran di atas itu supaya apa? Supaya tidak paspok. Ini sama saja kita, mohon maaf, Al-Quran itu dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini adalah Al-Quran, dia ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nih gurunya orang bertakwa, disuruh jaga orang mati, situ mana? Masya Allah. Saya ambil Al-Quran itu, bacakan 1-2 ayat, suruh simpan supaya tuan rumah tidak tersinggung. Kenapa tuh Ustaz kasih keluar? Ini Quran bukan jaga orang mati. Kenapa taruh di situ? Supaya apa? Supaya tidak masbuk ini bolong mabuk. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah. Supaya apa? Apa kemudian orang mati akan membaca itu? Apa kemudian orang mati akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu? Percuma kalau keluarganya, anak-anaknya, istrinya, orang di dalam rumah itu. Mohon maaf, zaman sekarang ini dengan adanya handphone, hampir Al-Quran itu tidak tersentuh. Percaya? Kalau ada orang mati betul ada Al-Quran, tapi yang mereka baca di mana? Baca di HP. Betul tidak? Kalau solala yang orang putar di YouTube. Padahal yang lebih afdal itu dibacakan. Saya selalu bilang, kalau mau putar pengajian sama orang mati, usahakan YouTube-nya YouTube premium. Kalau yang tidak premium, hati-hati, yang dikhawatirkan sementara putar muncul iklan. Yasin wal Qur'anil Hakim, muncul iklan muncul iklan hanya di Lazada, beli Tokopedia. Ini berawal di zaman now. Ini hati-hati bapak-bapak sekalian, mohon maaf ya. Ini insyaallah keluarga binaan insyaallah keluar dari tempat ini menjadi orang-orang yang betul-betul memuliakan Al-Quran. Amin. Membaca Al-Quran itu ada adabnya. Kenapa ada orang baca Al-Quran seperti merasa dia terbakar, seperti merasa tidak tertarik dengan bacaan Al-Quran? Kenapa? Karena dia membaca Al-Quran. Al-Quran ini adalah bagian dari rukun iman. Membacanya adalah ibadah, berpahala, maka ada adab. Kita saja dengan orang tua tidak masuk dalam rukun iman, punya adab dengan orang tua itu seperti mana kiai tadi, mana Pak Ustaz tadi? Masya Allah. Bicara tentang orang tua, dengan orang tua kita harus menghormati orang tua. Ini kita dengan Al-Quran masuk dalam rukun iman. Itu rahmati Allah. Beriman kepada kitab Allah, percaya kepadanya akan mengakibatkan kita mendapatkan keridhaan Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau membaca Al-Quran, supaya kita mendapatkan kebaikan-kebaikan Al-Quran, ada adabnya. Yang pertama, Bapak dan Ibu Bapak sekalian, Bapak-bapak sekalian, mohon maaf, barangkali saya terkontaminasi dengan pikiran bapak-bapak. Saya yakin bapak-bapak di sini adalah orang-orang yang merindukan istri. Bapak-bapak sekalian, yang pertama adab baca Al-Quran itu, adab baca Al-Quran itu adalah gosok gigi. Makanya kalau kita lihat, mohon maaf, ada teman-teman kita jamaah tabligh, ya, mereka bawa siwak, itu sunnah. Sebelum mereka sholat, mereka membersihkan gigi mereka, karena itu bagian dari adab membaca Al-Quran. Apalagi dalam majelis, mohon maaf, orang tua kita itu cerdasnya luar biasa, cerdasnya luar biasa dalam beramal. Coba kita lihat orang tua kita dulu. Maulid, ketika maulid itu ada kipas-kipasnya.
yang terbuat dari daun pandan, betul tidak? Rumah Satya kan mau pakai plastik. Bukan tidak afdol, tapi maknanya hilang. Ilowola, karena orang tua kita itu cerdasnya luar biasa, bukan hanya sekadar mengayap ini karena panas, tidak, tapi ada gunanya yang lain. Apa? Menutup mulut. Karena anu di Kilibo itu satu malam suntuk, setengah malam itu, apalagi orang tua itu secara struktur tubuh itu sudah mulai mengalami gangguan-gangguan, zat asam itu mulai meningkat. Makanya kalau orang tua itu terkadang mulai merasakan haus yang teramat sering. Kenapa? Karena zat asam dalam tubuhnya meningkat, termasuk bagian yang ada di tempat-tempat sensitif seperti di mulut. Ya, coba lihat orang tua itu. Mohon maaf. Orang tua itu lebih cenderung kadar bau mulutnya itu akan keluar ketika dia dalam keadaan lapar. Makanya ketika dia sementara mau dikilit tengah malam, supaya menghindari bau mulut itu, pakai kasarnya itu daun pandan. Keluar kamar bau pandan. Gitu. Artinya apa? Kalau kita gosok gigi, hati berrahmati Allah, kita yang membaca Al-Quran, orang di samping kita tidak akan pernah merasa terganggu dengan bacaan Al-Quran yang ada, yang kita bacakan, yang keluar dari mulut kita. Itu yang pertama. Yang kedua, berwuduklah. Ilomola alihu mendapatkan pahala yang lebih daripada orang membaca Al-Quran ketika tidak wudhu. Yang ketiga apa? Menghadap kiblat. Diupayakan kalau baca Al-Quran itu menghadap kiblat. Supaya apa? Mendapatkan keutamaan di dalam membaca Al-Quran. Yang keempat apa? Bacalah Al-Quran dengan suara yang paling indah. Ustaz, sampai suara tidak gagah. Pokoknya kalau mau pikir juga, saya punya suara juga tidak terlalu gagah. Ya, kalau cuma dibaca tartil Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim, boleh. Tapi kalau mau balagu, boleh, maafkan, angkat tangan saya. Ya. Makanya kalau misalnya orang yang tidak tahu balagu, jangan memaksa balagu. Bongkar jamaah. Kecuali dalam taraf latihan, ya. Makanya hadirin, bagaimana biar kita mendapatkan hidayah ketika baca Al-Quran? Nih yang selanjutnya, baca Al-Quran, jangan lupa doa setelah membaca Al-Quran. Doa khatamul Quran itu bukan nanti 30 juz. Setiap selesai baca Al-Quran, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjah ya rabbal alamin. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Itu doa khatam Quran. Bagaimana kita tidak mendapatkan bagian kebaikan bacaan Al-Quran kalau habis baca Al-Quran kita tidak minta apa yang kita inginkan dari Al-Quran itu? Makanya mengaji. Tidak ada rasa tertarik. Kenapa? Karena kita tidak minta sama Allah. Coba, Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, cintailah kami dengan Al-Quranmu ya Allah. Itu artinya kita berharap Allah Subhanahu wa taala itu cinta kita dengan Al-Qur'annya. Allah berikan kita Al-Qur'an. Noh, Bapak dan Ibu, Bapak-bapak sekalian, kalau ada pejabat mau disumpah, tuh pakai Al-Qur'an. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah berada di atasnya. Maka ketika dalam kehidupan kita berharap Allah berikan kita pengawasan Al-Qur'an. Cintailah kami dengan Al-Qur'an, waj'alhu lana imama wa huda wa rahmah. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, petunjuk dan cinta kepada kami. Waj'alhu lana imama wa nura, cahaya, wa huda, petunjuk, wa rahmah. Ini yang gagah. Allahumma dzakirna minhuma, Allahumma dzakirna, sama-sama, Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna. Ini yang ya Allah, dzakirna, ya Allah, ingatkan kepada kami apa yang kami lupa ya Allah. Wa 'allimna minhu ma jahilna, dan sampaikan apa yang belum kami ketahui. Ini yang pokok.
Seringkali kita baca Al-Quran, belajar Al-Quran, sudah dibilang, biasanya seringkali keliru dalam bacaan itu, Bang. Surat Al-Duha ya. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuk ma wada'aka. Tapi Ustaz bilang ma wadda'aka alam yajidka yajidka. Oh. Ketika membaca lagi alam yajidka. Tapi kalau sementara sholat jangan tegur imam ketika salah, kecuali suratul Fatihah. Tapi kalau dia sudah membaca surah setelah suratul Fatihah, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa dia? Orang di belakang tidak usah walal akhirah. Woi. Subhanallah atau Allahu Akbar. Karena apa? Karena tidak wajib makmum meluruskan bacaan selain suratul Fatihah. Alam yajidka, bukan alam yajidka. Dia Pak Imam lagi alam yajidka. Itu ya Allah, ingatkan kepada kami apa yang kami lupa ya Allah, dan sampaikan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Lagi berapa menit ini Pak Ustaz? Berapa menit lagi? Yang saya mau jaga sok tidur di sini saya. Alam yajidka. Maka kita minta sama Allah, ingatkan. Dan selanjutnya apa? Ini yang paling warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Berikan kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan sepanjang siang. Masya Allah, indah sekali mulut ini hadirin. Kalau selalu dihiasi dengan kalimat-kalimat thayyibah, tuh ta'lil Quran, bukan hanya dengan baca Al-Quran, tapi menghiasi mulut ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Siapa yang selalu membiasakan mulutnya keluar kalimat-kalimat thayyibah, insya Allah dia mampu menggapai akhir hidupnya husnul khatimah. Man kana akhir kalimatul la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa di akhir kehidupannya, nafasnya yang terakhir keluar kalimat thayyibah, surga menantinya, Masya Allah. Dan ini tidak semudah membalikkan. Oh iya, kalau bilang Allah masuk surga, Pak, gampang nanti sakit. Belum mampu. Banyak orang mati tanpa sakit. Kalau mulut ini tidak terbiasa dengan kalimat thayyibah, hati-hati, cek. Kalau bapak-bapak melihat misalnya ada gelas, tiba-tiba jangan jatuh. Belum. Tapi kalau dapat lihat ada misalnya orang ngomong Allahu Akbar. Gagal. Spontanitas keluar dari mulut kita kalimat thayyibah luar biasa. Gagal. Orang yang berkelahi dapat Allahu Akbar. Gagal. Spontan keluar dari kita kalimat thayyibah, maka tidak diragukan insya Allah ketika melihat raut wajah malaikat maut Israel datang di hadapan kita, bagaimanapun keadaannya, setiap manusia akan kaget melihat kedatangan malaikat Israel. Mereka akan serta-merta, bagi orang yang mulutnya selalu keluar kalimat thayyibah, akan spontan keluar puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi manakala orang yang jarang kemudian mengeluarkan kalimat thayyibah, dia akan melupakan kalimat-kalimat thayyibah itu dan merasa ketakutan dengan kemunculan malaikat Israel. Lapangan. Tapi ketika melihat sosok malaikat Israel, Allahu Akbar, dia akan keluar kalimat thayyibah. Masya Allah. Ini coba kita biasakan. Kalau ada yang biasa memaki, coba ganti dengan kalimat thayyibah. Allahu Akbar. Allahu Akbar dengan kasih keluar kasana itu kebun binatang. Kasih keluar Allahu Akbar sekali ya. Allahu Akbar sekali ya. Itu lama-lama kalau sudah terbiasa dengan kalimat thayyibah mulai dihaluskan. Allahu Akbar sekali ya. Masya Allah, Allahu Akbar.
terbiasa dengan kalimat-kalimat thayyibah, masya Allah, dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat thayyibah ini bisa kita jadikan tameng dalam kehidupan kita, baik itu bacaan Al-Quran maupun zikir-zikir pendek. Tapi jangan dijadikan alat. Kalau maaf, ada yang seringkali menjadikan Al-Quran menjadi jimat. Saya pernah, boleh kasih tunjuk di sini? Ada bacaan supaya orang tidak mendapat lihat. Ada. Waktu saya masih mahasiswa, supaya polisi tidak dapat tilang. Pokoknya dia bilang begini, ente baca surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal aba. Itu tahan aba. Baru lewat, polisi tidak dapat lihat. Mau dia dapat lihat tapi tidak bisa matiup. Aba. Jangan napas. Cuma masalahnya kalau DP barisan panjang, tiba penapas pendek, baru di tengah tar, tidak. Ada lagi surah Yasin ayat 9. Ini seringkali dijadikan jimat. Jangan menjadikan Al-Quran sebagai alat kejahatan, supaya orang tidak dapat lihat pakai Al-Quran. Apa? Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Di depan mereka ada dinding, di belakang mereka ada dinding, ditutup matanya sehingga mereka tidak bisa melihat. Orang mau cuma sama mata. Kalau ada sini wa ja'alna min baini aydihim saddan. Mohon maaf, ini petugas lapas juga santri. Tahu mengaji, orang tahu ada ayat penangkalnya. Apa? Surah An-Nisa ayat 78. Aina ma takunu yudrikumul maut wala kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kau berada, meskipun di tembok yang paling kokoh sekalipun, Allah melihatmu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبدك رقا وأنت لم تزل ذلك الأعلى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Allahumma ya Allah, di hari ini kami sama bermunajah ke hadirat-Mu, memohon berkah dan rahmat-Mu ya Allah. Kiranya kegiatan yang kami laksanakan kan senantiasa berada dalam naungan redha-Mu ya Rabbi. Kami hadir di tempat ini ya Allah, kami bermunajah kepadamu ya Allah. Berikanlah kemuliaan hidup dalam kehidupan kami ya Allah. Jangan Engkau pernah gantikan kemuliaan yang Engkau berikan kepada kami dengan kehinaan dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Rabb, kami titipkan anak-anak kami ya Allah, istri kami ya Allah, keluarga kami kepadamu ya Allah. Jagalah mereka ya Allah, jagalah mereka dari mara bahaya ya Allah. Jagalah kami semua yang hadir di tempat ini dan keluarga kami dari segala fitnah kehidupan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ya muqallibul qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya hayya membalak-balikan ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam keimanan kepadamu ya Allah. Hindarkanlah kami dari segala godaan dan rayuan iblis laknatullah alaihi ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni khilaf dan salah kami ya Allah, khilaf dan salah kedua orang tua kami ya Allah, khilaf dan salah guru-guru kami ya Allah, khilaf dan salah para pemimpin yang beriman di antara kami ya Allah. Tiada kenistaan akan tercipta dalam kehidupan kami selain Engkau menolak doa dan permohonan kami. Terimalah doa kami. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.